Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang dipercaya menyampaikan firman Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Daniel Leonufna dari Jakarta. Beliau akan membawakan topik segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dari Filipi 4 ayat 13. Untuk hambanya, Bapak Pendeta Daniel Leonufna, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ayu, hambanya yang dikasihi Tuhan. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sharing firman Tuhan dan nanti sama-sama kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan tema yang diberikan kepada saya yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Terambil dari kitab Filipi 4 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang terkasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus tidak saja berbicara tentang hal-hal yang bersifat abstrak, bersifat iman, keyakinan dalam hati dan pikiran manusia saja, tetapi juga dia berbicara tentang hal-hal yang konkret yang terjadi di seputar pelayanan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan dalam pemberitaan Rasul Paulus dalam surat-suratnya kepada para pelayan dan jemaat yang dilayani, dia menekankan bagaimana pentingnya mengandalkan Tuhan, bagaimana Tuhan itu menjadi sentral dalam apapun yang dialami oleh para pelayan dan jemaat Tuhan. Dan satu hal yang sangat luar biasa yang saya bisa melihat dari keteladanan kehidupan Rasul Paulus adalah segala hal yang konkret pun yang terjadi dalam pelayanannya, dia tetap merendahkan dirinya dan menjadikan Tuhan itu satu-satunya yang dia andalkan dalam kehidupannya. Dalam tantangan pelayanan yang dialami oleh Rasul Paulus, sangatlah tidak mudah. Pada masa-masa tersebut, masa-masa awal Injil diberitakan, tantangan pelayanan itu bukan seperti kita pada saat ini yang hanya lebih banyak dipersekusi ataupun mengalami tekanan-tekanan saja, kemudian mengalami kesulitan-kesulitan dalam hal membangun pelayanan dari sisi materi dan lain-lain. Tetapi pada masa-masa tersebut tantangan itu berujung sampai pada kematian. Penjara, kematian itu sudah hal yang biasa. Dan banyak dari rasul-rasul itu mengalami akhir kehidupan yang secara fisik, secara kasat mata sangat tragis. Sangat tragis sekali. Nah, belum lagi perbedaan-perbedaan dalam pelayanan. Kita tahu bahwa Rasul Paulus dengan rekan-rekan pelayanan juga sempat berbeda jalan pikiran, sempat berbeda dalam berbagai hal ketika mereka melayani bersama-sama. Nah, begitu kompleks sekali tantangan-tantangan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dan dia menuliskan kepada para pelayan dan jemaat di Filipi. Dia mengajak mereka untuk melihat bagaimana dirinya, Rasul Paulus itu sendiri. Bagaimana dalam segala kesulitan yang begitu berat, segala tantangan yang begitu berat, dia tetap mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai kekuatan, sebagai Allah yang berdaulat atas kehidupannya. Dan dia tidak bermegah atas segala kemampuan yang dia miliki. Nah,
satu hal, kalau kita melihat ya dari ayat Filipi 4 ayat 13 ini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, seolah-olah kita berpikir bahwa hanya kesulitan-kesulitan saja yang membuat Rasul Paulus itu mengandalkan Tuhan dalam situasi sulit, dalam situasi yang berkekurangan, dalam situasi dia terpenjara, dalam situasi dia mengalami fitnah dan segala hal yang dialami, penganiayaan, bahkan ancaman-ancaman. Tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan baik-baik, bahwa Paulus juga melihat sebuah kelimpahan, ya. Kelimpahan itu sebagai sebuah tantangan tersendiri. Dalam kondisi yang melimpah juga, dia bisa juga salah. Nah, kita lihat dalam ayat yang ke-18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Bahwa dia melihat bahwa segala perkara dia berkekurangan, perkara dia berkelimpahan, dia mengandalkan Tuhan. Karena dalam kondisi berkelimpahan juga, bisa saja kita juga melupakan Tuhan. Bisa saja kita berbangga diri atau menyombongkan diri bahwa kita mampu, kita hebat, kita punya andalan, kita punya ini, punya itu, dan sebagainya. Nah, jadi dalam segala hal, dalam segala sisi, Rasul Paulus menempatkan Allah untuk mengontrol dia, untuk memperingatkan dia, memberi kekuatan kepada dia. Nah, jadi itu yang terjadi dalam pelayanan Rasul Paulus, dan itu juga dialami oleh kita pada masa-masa ini, pada saat-saat sekarang ini dalam tantangan pelayanan masing-masing kita semua. Nah, tentu harus kita lihat bagian firman Tuhan ini. Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada mereka yang memberi kepada Rasul Paulus juga, bahwa yang menjadi titik berat bukan pemberiannya, tetapi bagaimana persekutuan mereka dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita melihat dalam pelayanan gereja, orang-orang yang memberi, orang-orang yang menopang sebuah pelayanan, kadang-kadang mereka lupa bahwa apa yang mereka berikan itu harus dengan kerelaan hati dan mempunyai target atau goal, bahwa itu akan membuat nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tapi kita mengalami dalam pelayanan kita orang-orang yang diberikan Tuhan kelimpahan berkat, kelimpahan dari sisi materi, mereka menopang pelayanan, kadang-kadang mereka menjadi raja-raja kecil dalam pelayanan. Bahkan gembala pun, ataupun seorang pemimpin rohani pun bisa dikendalikan oleh orang-orang yang memberi ini. Ya, bisa diatur oleh orang-orang yang memberi. Dan secara umum kita tahu bahwa dalam pelayanan gereja pada masa-masa ini bagaimana orang-orang yang menopang atau donatur-donatur itu begitu dominannya. Tetapi kita juga menemukan banyak anak-anak Tuhan yang tulus menopang pelayanan. Mereka yang sungguh-sungguh tidak memperhitungkan apa yang mereka berikan. Mereka berkorban dan tanpa mengharapkan bahwa mereka harus berperan dalam satu pelayanan, dalam satu komunitas. Jadi itu yang saya lihat dari keteladanan Rasul Paulus. Beberapa hal yang bisa saya lihat dalam pokok pikiran dalam bagian ini adalah bagaimana Rasul Paulus juga menghargai peranan orang-orang di sekitarnya. Dan dia mengingatkan, dia
mengatakan bahwa Rasul Paulus sangat-sangat terbantu oleh mereka, sangat tertolong oleh mereka. Tetapi juga dia tidak ingin bahwa apa yang mereka berikan membuat mereka juga tidak menjadi tidak melihat bagaimana ujung dari pemberian mereka, bahwa itu harus membawa satu dampak kemajuan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, kita lihat dalam ayat 14 dan 6-16, ya, bagaimana Rasul Paulus juga menghargai mereka. Namun baik juga perbuatanmu, kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Nah, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Bagaimana juga dia menghargai orang-orang yang berkontribusi dalam pelayanan pekabaran Injil. Nah, sungguh satu hal yang luar biasa. Dia juga memahami bagaimana orang-orang yang memberi itu juga harus dihargai. Satu penghormatan kepada mereka, bahwa mereka telah ikut menjadi bagian dalam pekabaran Injil. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat bahwa pelayanan Paulus, ya, tidak saja keberhasilan Paulus, bagaimana dia sukses dalam pelayanan, itu tidak saja diri dia sendiri, tetapi ada satu tim yang hebat, ada orang-orang sekitarnya yang begitu peduli, yang begitu care, menopang pelayanan Rasul Paulus. Nah, saya sangat percaya bahwa tidak ada orang yang hebat sendirian. Ya, kalau bahasanya boleh saya katakan bahwa tidak ada Superman, tetapi yang ada super team. Inilah kebersamaan di antara kita, saling melengkapi satu dengan yang lain. Bahwa pelayanan ya di belakang layar itu juga menjadi penting, sangat-sangat penting. Itulah sebabnya Rasul Paulus tidak egois dan tidak menonjolkan diri sendiri dengan mengatakan bahwa dialah sehingga ini semua terjadi. Tetapi juga dia menuliskan dalam suratnya bahwa ada orang-orang, bahkan nama-namanya disebut, bahkan jemaatnya disebut. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau bersama-sama, kita bisa bersama-sama sepakat sehati, maka sebuah tujuan itu akan bisa tereksekusi dengan baik. Nah, ini sangat penting bahwa kebersamaan kita itu sangat-sangat membawa dampak yang sangat baik, sangat positif. Nah, ada orang-orang yang mencoba ya untuk dengan kekuatan sendiri untuk membangun sebuah pelayanan, tetapi pada akhirnya dia harus mengakui bahwa kebersamaan dengan anak-anak Tuhan yang lain dan juga utamanya mengandalkan Tuhan itu adalah yang paling penting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya masuk dalam dunia pelayanan gerejawi, nah saya berasal dari latar belakang bekerja di beberapa perusahaan. Saya pernah bekerja di beberapa perusahaan dan kadang-kadang masih terbawa cara-cara di perusahaan itu saya mau transferkan kepada pelayanan. Tetapi apa yang terjadi? Saya mau coba mengandalkan kemampuan, pengalaman saya. Yes, itu oke. Itu bagian kecilnya. Tetapi bagaimana kita mengandalkan Tuhan, itu adalah bagian yang paling utama. Sebab dalam pelayanan itu tantangan sangat tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Apa yang kita lihat di depan mata kita, yang kita bayangkan, yang kita pikirkan bahwa akan begini, akan begitu, belum tentu itu yang terjadi. Belum tentu itu yang terjadi. Ketika kami mulai menata gereja, dan saya melihat bahwa ada orang-orang di sekitar yang begitu luar biasa. Lihat dari kapasitas mereka, teologi mereka. Ya, saya melihat teologi mereka hebat. Mereka punya latar belakang, kemampuan secara ekonomi, finansial yang begitu hebat. Dan kalau mereka bicara juga, wah, luar biasa sekali. Seperti hati ini sejuk dan
begitu, wah ini bisa nih, dengan si A, si B, si C, dan si D itu bisa. Nah ternyata tidak juga seperti itu. Tidak juga seperti itu. Itulah sebabnya dalam memberi itu juga, itu sebuah kasih karunia. Orang-orang yang memberi, menopang pelayanan itu juga tidak mudah. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan mereka, juga tidak mudah untuk mereka memberi. Nah, dan akhirnya saya sampai pada satu titik ketika apa yang saya pikirkan, apa yang saya bayangkan, bahwa saya mencoba mengandalkan manusia, ternyata itu tidak terjadi, dan akhirnya saya minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saya berpikir sama seperti dunia sekuler. Nah ternyata tidak. Ada satu hal yang Tuhan mau, bahwa Tuhan mau habisi cara berpikir kita, mau habisi cara berpikir kita yang begitu mengandalkan kemampuan manusia, begitu mengandalkan kemampuan diri, kemampuan orang-orang sekitar kita. Tuhan mau habiskan itu supaya kita takluk dan betul-betul pasrah, menyerah, berserah sama Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya andalan kita dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan mau hal itu, dan Tuhan habiskan cara berpikir saya itu. Tuhan rubah mindset saya, harus pasrah dalam tangan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan, sebab ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaanmu. Nah, sejak saya memahami bahwa ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya, bukan pelayanan saya, bukan apa yang saya buat. Nah, di situ saya menyadari bahwa pelayanan ini tidak bisa kita bangun dengan kemampuan diri kita. Nah, ada anak-anak Tuhan yang satu dua teman yang masih muda-muda, yang masih baru-baru, mereka hendak membangun pelayanan dengan popularitas dan uang mereka. Saya tegur dan saya bilang hati-hati. Ketika itu Anda gunakan, maka Tuhan mundur. Tuhan akan ya tidak campur tangan ketika dia menggunakan, dia menjadikan wah dengan popularitasnya jemaatnya dapat besar, dengan kehebatan akses dia dan segala macam, ya mungkin saja bisa ramai, tetapi sesungguhnya kuasa Tuhan itu tidak bekerja. Ya, kuasa Tuhan itu tidak bekerja. Itulah yang disadari oleh Rasul Paulus, sehingga dia betul-betul pasrah. Rasul Paulus ini seorang yang hebat, intelektual. Dia seorang rabi, seorang yang sangat dipandang pada saat itu. Tetapi dia tidak menjadikan itu sebagai bagian yang harus dia banggakan. Dengan akses yang dia punya, tentu bisa. Dia punya link yang bagus, dia punya hubungan yang baik dengan kekuasaan dan lain-lain, dan mungkin dengan orang-orang tertentu yang punya kemampuan dia bisa, tetapi dia lebih memilih untuk pasrah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan dia dalam berbagai hal dia tidak mau menunjukkan kemampuan dari dirinya dan mengandalkan orang, menjadikan manusia itu sebagai apa andalannya. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus 12 ayat 9 Rasul Paulus katakan bahwa tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah, kalau kita tidak betul-betul mengosongkan diri, ya, menempatkan diri kita sebagai orang yang sangat butuh Tuhan, sangat bergantung sama Tuhan, maka kita nggak bisa memperoleh kuasa Tuhan itu, memperoleh pertolongan Tuhan, memperoleh campur tangan Tuhan. Jadi betul-betul harus kita mengosongkan diri kita, mengosongkan pikiran kita yang selalu mengandalkan kemampuan manusia, mengandalkan ini, mengandalkan itu, supaya Tuhan turun tangan. Nah, di situ Bapak Ibu saya sadari ketika kami dalam pelayanan kepada jemaat, awal-awal saya merintis jemaat, puji Tuhan saat ini Tuhan izinkan saya sudah menggembalakan 2 jemaat, satu jemaat di Cengkareng, satu di Tangerang. Yang di Tangerang ini jemaat rintisan, dia berada di lingkungan
seperti perkampungan gitu, tapi puji Tuhan ada anak-anak Tuhan yang sudah kembali mulai beribadah, yang tadinya mereka sudah pergi. Nah, ketika saya mulai menggembalakan jemaat, saya berpikir secara nalar, secara logika, bahwa nanti akan begini, akan begitu. Jadi begitu saya buat dalam pikiran saya sistematis banget perkembangan jemaat, manajemennya, administrasi dan segala macam. Nah, ternyata tidak semata-mata itu. Bahwa itu dibutuhkan, iya. Tapi yang Tuhan butuhkan adalah bagaimana kita mengandalkan Dia, menjadikan Dia utama di dalam pelayanan kita. Menjadikan Tuhan itu sentral dalam pelayanan kita. Tidak menjadikan diri kita sebagai bagian yang dipandang orang. Jadi harus kita itu makin kecil, dan dianya Tuhan itu makin besar. Allahnya itu makin muncul, Yesusnya itu makin dimuliakan, kita makin tenggelam, makin hilang. Itulah sebabnya saya pernah protes sangat keras kepada teman-teman yang mengatakan bahwa ada hamba Tuhan besar. Saya bilang antara hamba dan besar dua kata yang sangat bertentangan, yang bertolak belakang. Tidak ada hamba yang boleh besar. Yang harus besar itu adalah tuannya. Jadi dalam berbagai pelayanan, dalam kesulitan kita kah, dalam kelimpahan kita kah, dalam segala sesuatu, Tuhan itu harus lebih besar dan Dia harus dipermuliakan dalam berbagai hal. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus menunjukkan kebergantungannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya menjadi teladan bagi kita semua, bagi orang-orang yang dilayaninya di jemaat-jemaat yang Dia layani. Nah, itu satu bagian yang saya lihat sangat luar biasa dari Rasul Paulus. Dia menjadikan Allah itu sentral. Nah, pelayanan Rasul Paulus ini sebetulnya menjadi satu peringatan kepada kita semua. Menjadi satu peringatan bahwa kita tidak bisa menjadikan materi ataupun akses ataupun apa sebagai satu andalan utama dalam membangun sebuah pelayanan. Tetapi bagaimana kehendak Tuhan yang terjadi di situ. Dan kehendak Tuhan yang terjadi itu yang harus kita tangkap benar-benar. Nah, banyak pelayanan Bapak Ibu yang saya datangi di beberapa tempat di wilayah Jakarta ini, di mana mereka betul-betul bermanuver, ada teman-teman yang bermanuver demikian, dia bahwa itu baik, ya, itu baik sebab mereka juga tidak mereka juga memberitakan nama Tuhan, mereka juga membawa jiwa-jiwa, membina jiwa-jiwa dan memberikan kepada jiwa-jiwa itu pelayanan-pelayanan yang baik. Tetapi lebih utama dari itu bahwa diharapkan bahwa tidak mengandalkan menjadikan manusia, tidak menjadikan apapun kelebihan dari diri kita itu sebagai kekuatan, tetapi betul-betul berserah sama Tuhan, rendah hati. Nah, di sini kerendahan hati Paulus, dia betul-betul pasrah sama Tuhan. Ya, dia tidak menjadikan kemampuan dirinya sebagai satu yang harus dia banggakan. Ya, bahkan dalam bagian-bagian firman Tuhan yang lain dia katakan bahwa semua itu kehebatan dia dan segala macam itu dia anggap itu semua sia-sia, semua itu sampah. Nah, itulah sebabnya dia mengingatkan kepada orang-orang yang berkontribusi dalam pelayanan bahwa hendaklah pemberian mereka itu tidak menjadikan mereka melihat kepada pemberian itu semata, tetapi mereka juga melihat bahwa apa yang mereka berikan itu harus berdampak pada kemajuan pekerjaan Tuhan. Nah, satu hal tentang memberi. Ada bagian yang berikut yaitu tentang memberi. Ya, kita lihat di sini bagaimana juga dia memberikan kepada pengajaran kepada orang-orang yang memberi supaya mereka juga melihat melihat kepada apa yang mereka berikan itu harusnya berdampak dalam kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, kita baca dalam ayat 16 dan 17.
Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungannya. Nah, jadi memberikan juga pengajaran kepada mereka yang memberi bahwa bukan pemberian itulah yang menjadi utama, tetapi buahnya lah, ya, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungannya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kita melihat bahwa pemberian topangan-topangan dari anak-anak Tuhan yang menopang sebuah pelayanan itu harus membawa satu dampak kemajuan dalam pelayanan itu. Saya melihat dalam praktek-praktek pelayanan beberapa teman tidak bermaksud yang mengecilkan pelayanan mereka, tetapi ketika mereka mengajukan semacam proposal ataupun program kepada donatur untuk mereka melayani dari Jakarta, mereka pergi ke satu daerah, dan apa yang mereka bilang kepada donatur itu bahwa pelayanan misi. Nah, saya agak sedikit berbeda ya, sedikit berbeda pandangan. Kalau pemahaman saya bahwa pelayanan misi itu lebih menitik beratkan kepada pengenalan Yesus Kristus kepada komunitas yang kita kunjungi, kepada orang-orang yang kita kunjungi, itu lebih memperkenalkan Kristus. Pelayanan misi atau penginjilan. Nah, sekarang agak sedikit berbeda yang saya lihat di era-era tahun 80-90 ketika kami masih anak-anak, ketika masa-masa itu orang bilang pelayanan misi itu adalah pelayanan-pelayanan yang memang menerobos tempat-tempat yang betul-betul belum mengenal Tuhan, atau bahkan kehidupan mereka di dalam Tuhan itu sudah sangat-sangat hancur sekali. Dan itu oke, itu misi ya, yang dimaksudkan dengan misi. Tapi sekarang yang dikatakan pelayanan misi oleh hamba-hamba Tuhan, teman-teman yang mereka sering pergi keluar daerah, saya melihat itu hanya pergi dari mimbar ke mimbar dan berkhotbah. Kalau saya melihat itu, ya itu hanya semacam apa ya, penyegaran rohani. Boleh lah ya, penyegaran rohani, maksudnya hamba Tuhan dari Jakarta, dia datang ke daerah, orang daerah juga senang dikunjungi dan mereka mendapatkan sesuatu yang baru. Tetapi bahwa itu diklaim sebagai pelayanan misi, itu saya tidak terlalu sepakat ya. Mungkin nanti ada yang bisa memberikan pengalaman ataupun masukan untuk saya bisa pahami lebih luas juga. Tetapi saya tidak sepakat bahwa itu pelayanan misi. Dan mereka mengajukan program itu kepada orang-orang yang dalam tanda petik donatur, ya, dan donatur itu memberi tanpa mengontrol juga, ya, bahwa apakah ini sekian lama dia menopang hamba Tuhan tersebut untuk melayani misi ke daerah, itu dampaknya apa? Ada kemajuan apa yang dialami oleh hamba Tuhan tersebut? Adakah satu kebangunan rohani di satu daerah? Adakah jiwa-jiwa yang diselamatkan? Ataukah ada sesuatu yang dia buat yang sangat bermanfaat bagi pengembangan pelayanan di daerah tersebut? Nah, ternyata tidak. Hanya sekian tahun lamanya itu hanya bolak-balik khotbah dari gereja-gereja desa satu ke desa yang lain, wilayah satu ke wilayah yang lain, dan hanya sekedar khotbah saja di mimbar. Bahwa itu baik, kita tidak mengatakan bahwa itu tidak baik. Tetapi yang terjadi bahwa apa yang diberikan itu juga tidak membawa satu dampak kemajuan dalam iman orang-orang yang dilayani di sana, ataupun tidak membawa satu kemajuan dalam pekabaran penginjilan, pekabaran Injil di daerah-daerah yang dituju. Tapi mereka mengklaimnya sebagai pelayanan misi. Nah, ini saya juga melihat bahwa Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita dalam bagian-bagian firman Tuhan bahwa apa yang diberikan itu, ya, apa yang diberikan, dia ingin menunjukkan kepada mereka, yang kamu berikan, kamu menopang saya, ini loh, saya sungguh-sungguh gitu kan, saya fight untuk itu. Nah, seharusnya ini menjadi satu teladan bagi kita semua. Tetapi memang tanpa bermaksud mengecilkan teman-teman yang pelayanan seperti itu
harusnya ini kita rubah, ya, rubah. Kalau memang bukan misi, ya janganlah bilang misi, mengklaim itu misi. Karena kalau orang katakan misi, terkesan seperti wah, dia bawa satu apa namanya, pelayanan yang cukup berat tantangannya. Dia akan masuk ke tempat-tempat tertentu dan berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan intimidasi, berhadapan dengan tekanan, fitnah, dan bahkan ancaman pembunuhan dan lain-lain, bisa diracun dan segala macam. Nah, tapi ternyata tidak itu. Tidak. Jadi saya agak apa ya, kurang begitu sepaham ya, ketika mereka mengklaim pelayanan misi lalu mereka mengharapkan orang memberi buat mereka. Orang memberi buat mereka. Dan memang lebih jauh lagi, ada satu dua oknum yang menggunakan nama misi itu, lalu akhirnya mereka bergantung hidup selamanya dari itu. Dan akhirnya memang juga kan mereka bisa mengklaim foto-foto, lalu mereka mengklaim bahwa ini pelayanan mereka dan mereka butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Itu ada. Kita alami di lapangan, itu ada. Jadi terkesan bahwa itu dimanfaatkan untuk kepentingan mereka pribadi. Tetapi inilah yang harus kita pahami dari tulisan Rasul Paulus, ya, bahwa kita, ya, tanpa Tuhan kita akan jatuh dalam berbagai hal. Dan ini juga saya alami. Ketika saya merasa bahwa pemahaman saya tentang firman Tuhan cukup baik dan saya tidak mengandalkan Tuhan. Ketika saya memahami bahwa memahami firman Tuhan itu satu hal yang baik, satu hal yang harus bagi kita hamba-hamba Tuhan, tetapi itu tidak membuat kita jadi mengandalkan kemampuan kita, kemampuan teologi kita, dan kita melupakan berserah, ya. Kita lupa berserah sama Tuhan, maka kita bisa saja jatuh, bisa saja tersandung. Dan itu juga saya alami dalam perjalanan pelayanan saya. Ketika saya merasa bahwa kehebatan dalam pelayanan, merasa bahwa saya sudah cukup, nah disitulah saya bisa tersandung dan bisa juga jatuh. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita tidak bisa terlepas dari Tuhan, bahwa kita harus mengandalkan Dia sepenuhnya, ya, harus betul-betul mengandalkan Dia sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, menyangkut, ya, pemberian untuk menopang pelayanan, bahwa kita yang memberi, anak-anak Tuhan yang diberikan kemampuan, diberikan kasih karunia Tuhan untuk mampu memberi menopang sebuah pelayanan, itu hendaklah memberikan dengan kerelaan hati, ya, memberikan dengan sukacita, ya, sebab apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat 7, bahwa orang yang memberi, ya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, kita memberi dengan sukacita, yang menerima bantuan pun tidak menjadikan bantuan itu sebagai andalan, tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa, ya, orang yang memberi pun itu bukan memberikan karena mereka, ya, kamu memberi bukan berarti karena kamu hebat, tetapi Tuhanlah yang menggerakkan kamu. Tuhanlah yang memberikan kasih karunia dan kemampuan kepada kamu untuk memberi, ya. Bahwa kalau kita memberi juga harus dengan sukacita, dan kita memahami bahwa pemberian kita itu karena Allah dan untuk pekerjaan Tuhan yang dilayani oleh hamba-hambanya. Dan ini yang harus menjadi pemahaman kita bersama. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pelayanan yang dijalani oleh kita masing-masing tidak akan pernah mudah. Tidak akan pernah mudah. Tetapi satu hal, ketika kita sendiri pasrah kepada Tuhan, kita yakin bahwa yang kita jalankan adalah pekerjaan Tuhan.
Yang kita lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan kita menjaga motivasi hati kita, menjaga kesungguhan kita dalam pelayanan. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan campur tangan dalam kesulitan-kesulitan pelayanan yang kita hadapi. Dan ini bukan saja dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi dalam praktek kehidupan hari-hari dalam kehidupan kita. Itu juga bisa kita aplikasikan. Karena saya percaya ketika dalam kesulitan apapun, entahkah rumah tangga, ya, entahkan masalah ekonomi, masalah keuangan, ya, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita andalkan Dia, kita pasrah dalam kuasa Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan campur tangan. Tuhan pasti campur tangan. Karena itu juga yang saya alami dalam pelayanan yang kami jalankan, dan pelayanan di kota itu juga tidaklah mudah, ya, karena kita pelayanan-pelayanan yang relatif masih baru mulai itu akan bersaing dalam tanda petik dengan pelayanan-pelayanan besar yang sudah memang punya jaringan, sudah punya akses ini itu, dan sudah punya aset ini itu. Dan itu tidak mudah di kota. Setidak-tidaknya kita harus ngontrak ruko. Setidak-tidaknya harus ngontrak ruko, harus mencari sumber-sumber pendanaan, dan bahkan kita sendiri harus bekerja keras untuk menopang pelayanan. Tetapi puji Tuhan, kehidupan dari Rasul Paulus ini menjadi salah satu inspirasi bagi saya juga, menjadi satu teladan buat saya untuk saya melakukan itu. Dan saya sendiri orang yang tidak menjadikan pekerjaan Tuhan sebagai bagian, ya, untuk menggantungkan hidup saya di situ. Tidak. Bahwa saya menerima apa yang orang berikan kepada saya, karena saya seorang hamba Tuhan, dia memberikan berkat, dia menjadi saluran berkat bagi saya terima, saya menerima itu, dan saya mendoakan dan berterima kasih kepada mereka. Tetapi tidak menjadikan pekerjaan Tuhan itu sebagai andalan dalam kehidupan saya. Saya bekerja, dan apapun saya lakukan, saya dengan istri kami sama-sama bahu-membahu untuk melakukan berbagai usaha untuk kita bisa juga menopang pelayanan. Dan Rasul Paulus menunjukkan hal itu kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada, bahwa dia menerima pemberian, dia menghormati, menghargai pemberian, tapi dia sendiri juga tidak mentang-mentang dan tidak sepenuhnya juga memberatkan jemaat. Dan dalam banyak tulisannya dia mengatakan bahwa ya apa cukuplah, ya kan, bagi dia apa yang ada, dia cukup, dan dia tidak mau, ya, mengejar sesuatu yang melebihi menjadi beban buat jemaat atau orang-orang atau pelayan-pelayan yang ada di sekitar dia. Dan Rasul Paulus juga menyadari itu, karena dia juga menyadari bahwa tantangan yang dialami oleh jemaat Tuhan juga tidak mudah, ya, dialami oleh pribadi-pribadi, individu pelayanan juga tidak mudah, sehingga Rasul Paulus sendiri juga orang yang memilih untuk bekerja, untuk menghidupi, menopang pelayanan yang dia jalankan. Dan puji Tuhan itu kami lakukan, tetapi kami juga menghargai, menghormati juga teman-teman yang menopang, dan banyak di antara teman-teman kami yang menopang pelayanan yang ada yang sekarang kami gembalakan, di antaranya di Cengkareng dan di Tangerang ada anak-anak Tuhan yang luar biasa yang tergerak untuk memberi, untuk menopang pelayanan, dan itu kita pertanggungjawabkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk bahwa kita harus konsisten dan kita harus total untuk melayani jiwa-jiwa. Dengan topangan yang mereka berikan, kita tidak bisa berleha-leha, kita harus sungguh-sungguh menunjukkan kemajuan dalam pelayanannya, dalam pelayanan yang Tuhan bebankan kepada kita. Dan puji Tuhan kita jalankan itu, dan dalam satu minggu saya ada 2 kali ibadah. Yang ibadah pertama hari Minggu itu di jemaat yang memang sudah berjalan sudah sekian lama, sudah beberapa tahun ini di Cengkareng, tapi di Tangerang itu dia masih ibadah Kamis, tapi itu dianggap sebagai ibadah Minggu, karena di satu kompleks itu mereka nggak ibadah hari Minggu. Jadi mereka nggak masuk gereja, nggak kenal gereja lagi gitu. Di kawasan tersebut nggak kenal gereja lagi, jadi hari Kamisnya itu ya jadi hari ibadah raya buat mereka gitu. Jadi puji Tuhan berjalan, tapi hari Kamis malam, dan kami bersyukur bahwa ketika kita betul-betul mengandalkan Tuhan, saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini Tuhan kehendaki pelayanan di tempat tersebut, dan saya berdoa juga bagi jiwa-jiwa di sana, maka Tuhan
saya mau Tuhan perlengkapi saya. Ya. Dan itu benar-benar Tuhan tunjukkan, Tuhan perlengkapi. Tuhan perlengkapi. Dan puji Tuhan, tempat kami masih ibadah di rumah, ada rumah jemaat yang kami gunakan, dan luar biasa mereka memberikan tempat itu untuk kita beribadah setiap Kamis malam. Dan bahkan anak dari yang pemilik rumah, seorang ibu tua, ibu janda tua, dia juga terbeban merenovasi rumah, bikin bagus, dan akhirnya kami bisa beribadah. Puji Tuhan. Dan jiwa-jiwa yang ada di situ terlayani dengan baik. Dan inilah yang dialami, bahwa pemberian dari jemaat, dari orang-orang yang menopang pelayanan itu harus dipertanggungjawabkan oleh hamba-hamba Tuhan. Jangan kita terima tanpa kita merasa terbeban bahwa ini harus, ya, apapun yang mereka berikan untuk menopang pelayanan kita harus gunakan sungguh-sungguh, dan kemajuan itu harus kita tunjukkan. Puji nama Tuhan, keteladanan Rasul Paulus dalam hal kehidupan pribadinya, ya, kesulitan-kesulitan yang dialami dan bagaimana dia mengandalkan Tuhan, kiranya menjadi inspirasi bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan, di mana hamba-Mu telah menyampaikan sharing firman Tuhan, dan hamba terbatas dalam hikmat dan kata-kata Tuhan. Tetapi hamba percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa dan memberikan pengertian-pengertian yang baru kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang hamba sampaikan menjadi berkat bagi kami semua, dan juga menjadi satu berkat juga bagi hamba sendiri. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati FWF Osaka dan para pengurus di dalamnya, anak-anak Tuhan yang selama ini terus memberikan pelayanan terbaik lewat wadah ini Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas waktu di mana kami mendengarkan sharing firman Tuhan. Haleluya. Amin.